Sosok pengemudi mobil Alphard di kasus Subang yang sempat dilihat saksi sopir angkot, diungkap Danu. Menyerahnya Danu hingga jadi tersangka kasus Subang membuat beberapa misteri pembunuhan Tuti dan Amalia perlahan mulai terungkap. Satu di antaranya soal sosok pengemudi mobil Alphard yang sempat dilihat saksi sopir angkot. Mayat Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan dalam bagasi mobil Alphard di samping rumah TKP di Dusun Ciseti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, tanggal 18 Agustus tahun 2021. Pada pagi hari sebelum penemuan mayat Tuti dan Amalia, seorang saksi mengaku melihat sosok yang hendak memarkirkan mobil Alphard. Saksi tersebut diketahui seorang sopir angkot dan seorang penumpang angkot tersebut berinisial S. S mengaku saat itu angkot yang ditumpanginya berhenti mendadak tak jauh dari halaman rumah TKP Tuti Suhartini. Ia menceritakan angkotnya berhenti karena terhalang oleh mobil Alphard. Bahkan menurut S, sopir angkot sempat marah gara-gara gelagat aneh pengemudi mobil Alphard tersebut. Menurut S, pengemudi mobil Alphard parkir begitu lama. Saat itu Alphard parkir begitu lama, sopirnya sambil bilang, "Kamu bisa bawa mobil gak? Saya cuma dengar segitu," ujar saksi S. Sementara itu, S juga mengaku dirinya tak terlalu melihat jelas sosok pengemudi mobil Alphard tersebut. "Saya cuma nengok ke depan, ternyata ada mobil Alphard parkir, tapi saya cuma nengok langsung fokus lagi," ujar S dikutip dari tayangan YouTube Indra Zainal. Diungkap saksi lain yang melintas TKP juga mengaku melihat seseorang di pagi hari di sekitar TKP, tanggal 18 Agustus tahun 2021, di TKP sekira pukul 7 pagi. "Saya cuma lihat seseorang di situ pagi, terus pulang masih ada orang itu. Di tempat kejadian, sekitar jam 6 jam 7 lah," ungkap saksi tersebut. Sementara itu saat mayat Tuti dan Amalia ditemukan dalam bagasi, posisi mobil tak terparkir rapi dengan ban miring. Namun kini, setelah 2 tahun kasus berlalu, sosok pengemudi mobil Alphard itu diungkap Danu. Belum lama ini Danu mengaku terlibat dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun ia mengaku berperan bukan sebagai eksekutor pembunuh Tuti dan Amalia. Danu pun mengungkap beberapa kesaksiannya saat ada di TKP. Diungkap kuasa hukum Danu, Ahmad Taufan mengatakan kliennya mengaku melihat sosok pengemudi Alphard. Kepada Taufan, Danu menceritakan saat itu Yosef menyuruhnya mengangkat jasad Tuti dari kamar ke kamar mandi lalu memasukkannya ke mobil Alphard. Danu menyebut dirinya mengangkat jasad Tuti Suhartini bersama Yosef, Arigi dan Abi atau kedua putra Mimin Mintarsi. "Bukan lihat lagi pengemudi mobil Alphard, Danu disuruh bantu angkat jasad Tuti," ujar Ahmad Taufan saat diwawancara Tribun News Bogor, dikutip Jumat tanggal 20 Oktober tahun 2023. Ketika memasukkan jasad Tuti, Danu mengaku melihat Yosef lah yang menyalakan mobil Alphard. Namun, Danu mengaku saat itu hanya melihat Yosef baru menyalakan mobil Alphard tersebut. Ia mengaku tak mengetahui siapa yang memarkir mobil Alphard hingga posisi miring. Tapi Pak Yosef saat nyalain Alphard dia, "Danu, lihat, karena dia baru angkat but tutikan. Yang markirin gak tahu, Danu hanya lihat Pak Yosef starter mobil," tambah Ahmad Taufan, kuasa hukum Danu. Lebih lanjut, Taufan mengungkap kliennya pun tak mengetahui maksud dan tujuan jasad Tuti dan Amalia disimpan dalam bagasi mobil Alphard tersebut. Ia juga menyebut Danu mengaku tak mengetahui sama sekali rencana perampasan nyawa Tuti dan Amalia tersebut. Sementara itu kuasa hukum Yosef, Mimin, Arigi dan Abi, Rohman Hidayat berkukuh kliennya tak terlibat kasus Subang. "Keterangan masih seperti dulu, tidak berubah sama sekali," kata Rohman. Rohman mengatakan Yosef mengaku pada malam kejadian tidak bertemu Danu. Diketahui sebelumnya Yosef sempat memberikan keterangan pertama kali dirinya ada TKP. Ia mengaku di malam kejadian dirinya ada di rumah istri mudanya, Mimin Mintarsi. Saat itu Yosef mengaku pulang ke rumah Tuti istri pertamanya untuk mengambil stick golf. Hingga akhirnya Yosef mengaku kaget karena saat tiba di rumah kondisi rumahnya sudah berantakan. Ia mengaku sempat mengira ada maling di rumah Tuti Suhartini hingga ia sempat menduga istri pertama dan anaknya Amalia diculik. Setelah menduga hal itu, Yosef mengaku langsung bergegas memberitahukan kejadian tersebut kepada kakak Tuti Suhartini, Lilis Sulastri dan Waida. Setelah itu Yosef bergegas melaporkan kejadian di rumahnya ke kantor polisi di Polsek Jalan Cagak. Namun,
Yosef baru mengaku baru mengetahui mayat Tuti dan Amalia di bagasi mobil Alphard setelah banyaknya kerumunan warga. Nah, bagaimana menurut kalian?